Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om, nama saya salam kebajikan. Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 13 golongan 3 yang diselenggarakan bekerja sama antara Kemendikbudristek dengan LAN RI dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana pelayanan publik di Indonesia. Ya, jadi pelayanan publik merupakan core bisnis bagi pemerintah, terutama dalam hal jasa, dan aparatur sipil negara merupakan pelaksana pelayanan publik yang menjadi representasi pemerintah. Jadi istilahnya ASN itu adalah frontliner-nya. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi suatu instansi atau organisasi pemerintah agar terus mengembangkan SDM-nya, dalam memberikan pelayanan publik. Nah, kita sebagai CPNS kali ini akan membahas itu juga, mulai dari bagaimana potret pelayanan publik, bagaimana tantangannya, bagaimana strateginya, dan bagaimana pelayanan ideal atau role model yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Oke, bersama saya hari ini ada 4 teman lainnya, ada Ibu Hikmah, ada Ibu Nita, ada Ibu Isril, dan ada Pak Agni. Saya sendiri, Rahmat, sama-sama dengan teman-teman dari Universitas Sulawesi Barat. Oke, untuk mengefisienkan waktu, pembahas pertama saya mengundang Ibu Nita. Bagaimana Bu Nita? Sudah siap? Jadi Oke, Pak. Kita akan memberikan persepsi awal kepada kita terkait bagaimana potret pelayanan publik di Indonesia saat ini. Oke, kepada Ibu Nita saya persilakan. Dan publik itu sekarang dibantu oleh teknologi, di mana kalau misalnya contohnya yang dirasakan oleh beberapa teman-teman, kalau misalnya kita mau urus NPWP, tidak perlu urus lagi di kantornya mulai dari A sampai Z, karena dibantu oleh daftar online, daftar web di Direktorat Pajak. Terus setelah itu menunggu beberapa hari, sekarang sudah kita sudah bisa mencetak kartunya di Direktorat Pajak dimanapun tanpa harus sesuai dengan KTP yang berdomisili. Yang kedua pelayanan publik yaitu SIM keliling dan samsat keliling. Jadi SIM keliling sekarang juga membantu kita masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup cari mobil atau mencari jadwal yang sesuai. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor. Itu potret pelayanan publik saat ini. Ya, itu tadi uraian dari Bu Nita ya terkait potret pelayanan publik saat ini, bahwa dengan hadirnya teknologi atau di era disrupsi ini, ternyata pelayanan publik juga terbantu menjadi lebih efisien ya. Nah, karena pelayanan publik sudah terbantu menjadi lebih efisien, akhirnya pengguna juga merasa lebih efisien dan efektif Bu ya. Karena seperti itu tadi, mengurus NPWP A sampai Z-nya tidak perlu lagi datang ke kantor, mungkin cukup Z-nya saja ya, yaitu mencetak kartu. Sebelumnya itu tidak perlu. Nah, terlebih lagi saat ini juga pemerintah berperan aktif dalam memberi pelayanan ya, artinya tidak pasif dengan program jemput bola seperti yang sudah diuraikan oleh Bu Nita. Nah, terima kasih Bu Nita atas pemaparannya. Namun dalam hemat saya, pelayanan publik seperti yang sudah diuraikan Ibu Nita tadi itu masih tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dijawab agar pelayanan publik ini terus dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, selanjutnya izinkan saya mengundang Pak Agni untuk menyampaikan bagaimana tantangan layanan publik hari ini. Silakan Pak Agni. Iya, terima kasih Pak Rahmat Januar Nur untuk melanjutkan perbincangan tadi yang tentang pelayanan publik. Sebenarnya saya akan memberikan sedikit beberapa pandangan. Jadi saya setuju dengan yang diungkapkan oleh Ibu Nita, di mana sebenarnya ada 3 aktor atau 3 hal yang paling penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Nah, ini harus sesuai dengan Undang-Undang tahun nomor 25 tahun 2009, di mana ada 3 aspek yang harus memenuhi suatu pelayanan publik, yaitu 1, penyelenggaranya, di mana penyelenggaranya ini adalah korporasi, swasta, ataupun lembaga instansi independen. Kemudian ada pelaksana, yaitu orang-orang yang melaksanakan langsung di masyarakat.
dan yang terakhir adalah masyarakat atau orang yang menerima. Jadi jika tiga bagian ini terpenuhi, maka syarat untuk pelayanan publik yang baik yaitu responsif, transparan, dan akuntabel itu sebenarnya sudah bisa terlaksana. Hanya saja memang ada beberapa tantangan dalam pelayanan publik ini, di mana tantangan pelayanan publik ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik itu. Jadi untuk yang pertama itu adanya kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana di sini terkait dengan teknis penyusunan, penetapan, dan standar pelayanan. Lalu ada komitmen pemimpin, lalu standar pelayanan publik yang belum ada. Nah, standar pelayanan publik yang belum ada ini berkaitan dengan juga sarana dan prasarana, di mana ada instansi yang ingin melaksanakan pelayanan publik, namun sarana prasarananya belum lengkap, sehingga masyarakat belum bisa merasakan pelayanan publik yang baik. Kemudian ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tidak lepas dari sarana dan prasarana, sebenarnya merupakan juga bagian utamanya, di mana orang yang melaksanakan atau memberikan pelayanan ini harus siap dulu baru bisa melaksanakan pelayanan. Nah, selain dari orang yang akan melaksanakan itu adalah kemauan. Kemauan ini juga penting. Kalau kemauan tidak ada, maka pelaksanaan pelayanan publik ini tidak ada. Dan yang paling terakhir adalah orang-orang yang akan menerima, di mana ada beberapa daerah orang-orang itu masih belum siap untuk pelayanan publik. Jadi perlu ada treatment atau pengenalan lebih dahulu. Jadi menurut saya seperti itu, Pak, ada beberapa tantangan yang ada di lapangan saat ini dalam pelayanan publik. Oke, terima kasih Pak Agni atas pemaparannya terkait tantangan pelayanan publik hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap bahwa pemerintah sebagai pemberi layanan publik itu wajib memenuhi 3 syarat utama ya untuk pelayanan publik yang baik, yaitu responsif, transparan, dan akuntabel. Namun ketiga syarat ini perlu dibarengi dengan adanya kolaborasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik itu sendiri. Tantangan lainnya seperti yang disampaikan Pak Agni itu terkait sarana prasarana, kemudian belum tersedianya standar pelayanan, dan faktor SDM yang belum memahami bagaimana implementasi teknologi dalam pelayanan publik. Nah, ini semua adalah tantangan-tantangan dalam memberikan layanan publik bagi pemerintah yang perlu disikapi dengan menyusun ya langkah-langkah strategis dan taktis untuk merespon tantangan tersebut, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan layanan publik dapat dikoreksi dan dikembangkan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Agni. Nah, selanjutnya Ibu Hikmah akan mengantarkan kita untuk memahami ya bagaimana strategi menghadapi tantangan atau hambatan dalam pelayanan publik. Kepada Ibu Hikmah, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Tadi kita sudah mendengar ada beberapa hambatan pelayanan publik yang terjadi. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya. Nah, adapun strategi dalam menghadapi atau dalam meningkatkan pelayanan publik ini itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Mungkin ada menerapkan standar pelayanan, material pelayanan, melaksanakan survei kepuasan, maklumat pelayanan, melaksanakan survei kepuasan minimal 1 tahun atau berskala ya, pengelolaan pengaduan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan inovasi, replika best practice, hingga perbaikan yang berkelanjutan. Namun secara garis besar ya kalau menurut saya menyimpulkan bahwasanya dalam strategi pengembangan menghadapi hambatan pelayanan publik ini ada dua hal. Yang pertama yaitu peningkatan fasilitas penunjang, mau itu SDM, mau itu kebijakan atau regulasi dari pemerintah mengenai standar-standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta bagaimana jenis pelayanan ini yang transparansi dan akuntabilitasnya terjamin. Yang kedua, mungkin adanya penilaian kepuasan terhadap pelayanan tersebut. Nah, di mana tanpa penilaian itu kita tidak tahu apakah pelayanan yang kita sudah berikan itu sudah efektif, efisien, dan sudah diberi dan seberapa bagus pelayanan yang diterima oleh masyarakat hingga ke stakeholder.
Nah, dari sini kita bisa menentukan hingga dapat terbentuknya konsep yang good government hingga menjadi world class birokrasi 2024. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bikma. Jadi tadi uraian singkat mengenai strategi ya menghadapi tantangan atau hambatan dalam pelayanan publik. Jadi ada dua pendekatan yang secara khusus dapat digunakan, yaitu dengan melakukan pendekatan regulasi dan juga dengan secara teknis melengkapi fasilitas penunjang pelayanan publik. Nah, keduanya ini harus dibarengi dengan kegiatan monitoring ya terhadap pelayanan publik yang sudah dilakukan agar kita bisa memperoleh feedback dari pengguna layanan publik dan kita bisa melakukan koreksi dan peningkatan yang sustain atau berkelanjutan terkait pelayanan publik. Nah, itu tadi ya. Oke, menarik sekali pembahasan kita mengenai pelayanan publik ini karena kita sudah sampai di tahap strategi. Nah, dalam prosesnya setelah kita memahami bagaimana strategi menghadapi hambatan atau tantangan layanan publik, maka selanjutnya kita bisa menentukan ya bagaimana layanan ideal bagi birokrasi di Indonesia. Bagaimana model yang ideal bagi birokrasi di Indonesia untuk memberikan pelayanan publik. Nah, untuk membahas tentang hal tersebut, izinkan saya mengundang Ibu Yusril untuk menguraikan topik layanan ideal bagi birokrasi di Indonesia. Silakan Ibu Yusril. Oke, terima kasih Pak Rahmat untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan argumen mengenai layanan publik ideal bagi birokrasi kita di Indonesia. Nah, tadi teman-teman sebelumnya telah memaparkan tentang hambatan dan bagaimana strategi yang bisa kita gunakan untuk memperoleh pelayanan publik yang good government, bahkan dengan harapan juga kita bisa mencapai world class government. Nah, dan dari pengalaman yang tadi telah disampaikan oleh Bu Nita tentang Samsat keliling, SIM keliling itu menurut saya sudah merupakan salah satu cara dari pemerintah kita untuk memberikan pelayanan publik ideal. Dari hal selain Samsat keliling dan SIM keliling, kita juga telah mengenal ada layanan satu pintu di mana terus apapun yang mereka butuhkan melalui mal pelayanan publik. Dan jika pemerintah terus meningkatkan pelayanan yang seperti tadi yang telah saya sebutkan, ditingkatkan dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menurut saya itu sudah bisa dianggap sebagai layanan ideal. Dan selain itu kita juga harus memperhatikan faktor pendukung, di mana faktor pendukung ini adalah yang menerima pelayanan publik itu sendiri. Kenyataannya bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang masih belum bisa mengikuti semacam teknologi atau pelayanan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kita, contohnya saja kaum manula, dan disinilah peran SDM untuk membantu mereka dan mengedukasi mereka agar pelayanan publik rata bagi setiap golongan dalam masyarakat. Selain itu juga pelayanan publik ini idealnya merata dari pusat hingga ke pelosok, agar tidak ada yang merasa didiskriminasi dan semuanya merasa terpuaskan. Begitu mungkin kira-kira Pak, layanan publik ideal bagi birokrasi kita di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yusril atas uraiannya. Jadi ada beberapa poin ya, poin penting untuk pemerintah ya, untuk kita semua dalam memberikan layanan ideal. Ada 5 setidaknya dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yusril. Ada yang pertama yaitu terkait SDM, kemudian sarana prasarana, kemudian tentunya budget ya, anggaran harus selalu tersedia untuk pelayanan publik, yang kemudian harus diperkuat dengan adanya edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin saat ini belum mampu beradaptasi dengan model pelayanan publik yang berbasis teknologi seperti yang sudah diuraikan di awal tadi oleh Ibu Nita.
Nah, satu lagi prinsipnya yang harus diimplementasikan yaitu inklusif atau dia merata ya. Jadi dia tidak hanya terpusat di pusat-pusat ekonomi, bisnis atau di pusat-pusat keramaian, namun juga di remote area juga pelayanan publik ini sebaiknya tersedia sehingga aksesibilitasnya lebih tinggi lagi, tidak hanya oleh orang-orang di kota saja. Nah, salah satu role modelnya itu tadi yaitu selain yang sudah disampaikan oleh Bu Nita, ada juga yang disebut dengan pelayanan satu pintu dalam model mall pelayanan publik. Ya, itu tadi ya yang menjadi salah satu role model yang bisa dikembangkan untuk memberikan layanan ideal bagi pengguna pelayanan publik Indonesia. Ya, oke teman-teman, itu tadi beberapa uraian dari kelompok keempat mengenai pelayanan publik di Indonesia. Dari diskusi yang berkembang, kita bisa menarik beberapa poin penting atau kesimpulan. Yang pertama yaitu potret pelayanan publik saat ini, pemerintah telah merespon kemajuan zaman ya dengan menginternalisasi era disrupsi atau teknologi dalam melakukan pelayanan publik. Namun ternyata hal tersebut dibarengi oleh tantangan, di mana tantangan pelayanan publik yang utama yaitu kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi dan SDM yang belum siap. Itu dua permasalahan utama ya, SDM yang belum siap. Kemudian dari tantangan tersebut, kemudian ada strategi yang bisa disusun, yaitu melalui pendekatan legitimasi regulasi dan juga dengan melakukan pengadaan fasilitas penunjang yang dibarengi dengan feedback dari pengguna layanan publik. Nah, dari situ dengan adanya feedback, maka instansi pemerintah itu bisa melakukan perbaikan secara terus-menerus dan menemukan bagaimana bentuk ideal dalam melakukan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan responsif. Nah, terakhir, layanan ideal bagi birokrasi di Indonesia ada 5 poin utama, yaitu terkait SDM, sarana prasarana, anggaran, edukasi, dan aksesibilitas. Nah, jika pelayanan publik ingin dikatakan ideal, maka 5 poin ini harus dipenuhi oleh penyelenggara. Nah, selanjutnya role model yang bisa digunakan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, yaitu adanya mall pelayanan publik yang bersifat manunggal atau satu pintu ya, sehingga masyarakat cukup datang ke satu tempat dan semua kebutuhannya akan pelayanan publik bisa teratasi. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan kami. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian, para penonton video ini terkait pelayanan publik. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dan terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai CPNS maupun ASN nantinya. Oke, izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengedit Pak Rahmat. Iya, Pak. Saya edit duluan ya. Oke. Terima kasih. Bagus Ki Gladia dan Bunita. Buyar Pak langsung tadi. Pasal dia langsung bilang, cut. Bisa juga gladinya kita dikasih ambil kan itu. Nah, bisa jadi Nah, bisa kena direkam. Nggak direkam tadi. bisa jadi cut nanti. Bisa di-cut. Pasal dia sendiri cut lah. Ini tugas apa lagi tugas? Nggak ada lagi tugas? Waduh, enggak ada, bisa aja tidak. Saya belum cek, jujur saya belum cek lagi ini LMS. Yang akuntabel sudah Kak? Yang tabel itu. Tabel akuntabel. Akuntabel. Akuntabel yang individu. Iya. Ya. Sudah. Yang Itu tabel yang Kes stakeholder. kompeten. grafis Apa itu. tuh yang stakeholder itu? Apa yang stakeholder isinya? Mau lihat video saya? Coba lihat. Coba lihat, share dulu. Bisa, Apa? Share dulu ya, share dulu. Saya cari dulu videonya. Kasih dulu contekan kita ini. Saya cari dulu Bu ya. Tunggu. Video apanya yang mau dilihat ini? Akuntabel kan Bu? Iya, akuntabel.
Yang individu toh? Ini tugas kelompok akuntabel toh? Ini Bu, iya. Bukan yang individu, Bu, individu. Kelompok. Enggak, ini yang sekarang Ini direkam sekarang. kelompok Ya, akuntabel. tugas kelompok akuntabel. Tunggu Bu ya, saya carikan. Oh, ini dia.